Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia gitu. Artinya perkataan ini menunjukkan bahwa keaktifan dan produktivitas ataupun sumbangsi pemikiran, ide dan tenaga itu dari orang Maluku itu sangat menonjol sekali. Panas sesak yang kurasakan, hijau telah pergi, silih berganti, gedung-gedung tinggi telah merajai di seluruh kota ini. Bacarita bukan bakulai, mena. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan beta Sabtu Rima di Cerita Beta, cerita perkas tahu bak saudara semua. So, pada kali ini beta mau merefleksi 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tentunya lebih mengerucut ke beta provinsi di Maluku yang sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Tapi bagi beta ya, mungkin bagi teman-teman juga yang kritis dalam melihat persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan di Maluku, tentu mungkin kita punya satu persepsi bahwa 75 tahun Indonesia merdeka, orang Maluku sangat sengsara. Hal ini bisa didasari pada satu fakta, bahwa ini bukan satu fakta sih, sebenarnya ada banyak fakta gitu. Tapi kalau kemarin teman-teman nonton satu video yang disiarkan langsung oleh salah satu jurnalis di Ambon, namanya itu Bahtiar. Ya, kalau salah namanya Bahtiar. Dia menayangkan satu siaran video yang dia saat itu live di Kabupaten Seram bagian Barat, itu di Pulau Seram. Itu bagaimana kemudian di situ kita bisa melihat bahwa akses jalan antara beberapa desa petuanan itu sangat terisolir gitu, dan sangat berbahaya sekali. Jalannya itu bukan jalan-jalan yang dari tanah merah, jalan dari bebatuan loh, dan itu sangat membahayakan masyarakat untuk kemudian bisa mendistribusi akses kebutuhan dari alam gitu, seperti sayur, hasil-hasil bumi gitu kan. Nah, itu adalah satu fakta yang kemudian meyakini beta bahwa Maluku sangat sengsara gitu di perayaan atau peringati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan beta juga walaupun tidak menetap di Maluku, tapi ketika beta pulang ke Maluku, tepatnya di Pulau Ambon, itu beta mencoba untuk membandingkan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, perbandingan pembangunan infrastruktur pendidikan itu beda jauh sekali gitu loh. Padahal apa sih yang tidak Maluku memberikan sumbangsi gitu kepada kemerdekaan Republik Indonesia? Di saat Sumpah Pemuda Maluku terlibat di situ. Di saat juga kemerdekaan Republik Indonesia, orang Maluku juga terlibat di situ. Bahkan selama masa pemerintahan Soekarno, kita punya orang yang namanya Jelaimena, itu dia menjabat 2 periode di kepengurusan Presiden Soekarno saat itu. Sehingga Soekarno pernah mengatakan bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia gitu. Artinya perkataan ini menunjukkan bahwa keaktifan dan produktivitas ataupun sumbangsi pemikiran, ide dan tenaga itu dari orang Maluku itu sangat menonjol sekali. Tapi pada lain sisi, Maluku menjadi provinsi termiskin keempat setelah Papua Barat dan NTT. Dan beta sangat miris melihat ini gitu. Bagaimana kemudian pola-pola dekolonialisasi, kolonialisme babak baru yang terjadi di Indonesia itu terjadi di Maluku dan kawasan Indonesia bagian timur. Soekarno juga pernah bilang kan bahwa akan susah untuk melawan penjajahan di bangsa kita sendiri. Artinya mungkin
perlawanan-perlawanan melawan kolonialisme Belanda dan Eropa saat itu sudah tiada gitu, sehingga Indonesia sudah merdeka dan ini yang ke-75 tahun, tapi kemudian ada penjajahan baru yang diproduksikan, yang dilahirkan oleh orang-orang Indonesia sendiri, dalam hal ini pejabat-pejabat negara yang berkuasa dengan kepentingan-kepentingan oligarki, sehingga dari situ mereka kemudian melihat alam itu tidak sebagai sebuah kekayaan, tidak sebagai sebuah kelestarian, tidak sebagai sebuah kesuburan, tapi melihat alam itu sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi. Begitupun dengan laut-laut di Maluku. Nah, ini tentu membuat beta untuk mencoba merefleksikan bagaimana kemudian kita harus memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini dalam pikiran yang sangat kritis. Tidak untuk euforia seperti 75 tahun Indonesia merdeka itu ya pasti kita harus bikin lomba panjat pinang, makan kerupuk, lomba balap karung dan sebagainya. Tapi kayak itu hal-hal yang tidak substansi gitu dalam memeriahkan atau memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini. Tapi substansi yang lebih penting, yang lebih mendetail, yang lebih sistematis kalau kita mau bahas bagaimana kemudian daerah-daerah yang terisolir, yang tidak terakses dengan pendidikan infrastruktur ini kemudian diperuntukkan, difasilitasi. Nah, untuk walaupun semenjak Soeharto, terus siapa namanya, Gus Dur, Habibie, Megawati, SB hingga Jokowi, itu memang agak sinis melihat pembangunan saat itu. Tapi harapan kita di Presiden Jokowi ini semoga melihat Indonesia Timur tidak hanya melihat dari warna kulitnya, tidak melihat dari keindahan pantainya, tapi melihat Indonesia Timur dari pembangunan dan kemerdekaan dirinya. Artinya kemerdekaan diri dibebaskan untuk kemudian bisa mencari pendidikan yang layak, yang itu difasilitasi, mendapatkan akses air bersih yang layak, kebutuhan pangan yang layak, sumber alam kelestarian yang layak, begitupun dengan infrastruktur yang layak, pembangunan sekolah, jalan, sehingga distribusi hasil kebun dari para petani itu bisa terjamah ke pasar gitu. Nah, artinya untuk merefleksikan kemerdekaan Republik ini kita harus melihat dari posisi-posisi seperti itu. Bagaimana kemudian masyarakat harus bisa sejahtera mulai dalam diri, merdeka juga mulai dalam diri, sebelum dia berteriak merdeka di jalan atau pada saat upacara-upacara peringatan 17 Agustus 1945 atau pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Saya pikir kita semua harus menjadikan ini sebagai sebuah refleksi, evaluasi untuk kemudian ke depan lagi janganlah menjadikan Maluku sebagai anak tiri yang diperbudaki, yang dieksploitasi, yang dibodohi, yang dimiskinkan secara terstruktur, dan membuat Maluku dan parah generasinya hancur berantakan di tangan orang-orang Jakarta. Kira-kira dari beta seperti itu. Ini cuma baca cerita, bukan pakulai. Salam dari beta, sahabat Lorima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mena.